Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Al-ayah ingkang kula hormati kula mulyakaken dumateng sedaya jamaah Ngopi Barso, jamaah salat Badrisiah, wabil khusus sahabat guru kaula Agus Ahmad Tayyibin Aja ingkang kaula kangeni sampai hari ini, dan seluruh kawagis yang lain kang kula hormati dumateng sedaya para takmir masjid saking Marga Urip beserta Bapak Pemerintahan Desa, Bapak Kades dan sebagainya yang kula hormati beserta warga lingkungan, khususnya kagem sedaya pengurus jamaah Ngopi Barso ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang kula hormati, niki kaula sedang berada di Madinah. Alhamdulillah, spesial sekarang menunjukkan waktu jam 4:30 sore, ba'da jamaah sholat asar, kalau langsung live berada di depan makam panutan kita semua yang kita cintai, yang kita rindu-rindukan, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya salam dari Bapak Ibu semua jamaah, bolo-bolo dulur-dulur kaula aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi panjenengan sedaya kalian Gusti Allah ditakdiraken saged ziarah langsung wonten ing Mekah lan Madinah, khususipun ziarah wonten baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dimakamkan di bawah kubah hijau tersebut, seorang yang istimewa di muka bumi ini, dan beliau menyerukan sesuai dengan ayat Allah yang telah saya ucapkan di awal tadi, bahwa kuntum khaira ummatin, kita semua ini umat Islam ini adalah umat-umat yang paling terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu umat-umat yang harus selalu menyeru tentang kebaikan, hal yang ma'ruf, semua tentang kebaikan harus kita serukan. Bukan kita harus kita kampanyekan. Salah satunya kita harus istiqomah, termasuk kita meramaikan jamaah Ngopi Barso. Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang ma'ruf sekali di wilayah Kecamatan Ngancar. Selanjutnya, boten hauna 'anil munkar. Umat terbaik itu yaitu orang yang mencegah kemungkaran, baik dengan lisan kita atau tindakan kita, perbuatan kita, atau minimal dengan hati kita harus ingkar. Jangan sampai ketika ada kemungkaran kita malah mensupport, menyokong, mendukung. Naudzubillahi min dzalik. Itu jauh dari kriteria menjadi umat-umat yang terbaik sesuai yang didahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu sebagai umat yang terbaik, Rasulullah sudah mensabdakan dalam beberapa riwayat hadis kepada kita semua. Beliau istimewanya menyebutkan peran-peran umat terbaik itu seperti apa saja. Kita harus menuju seperti apa yang didahulukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah yang paling baik dengan keluarga. Maka dari itu, apapun kesibukan aktivitas kita jangan pernah melupakan yang namanya keluarga. Keluarga itu nomor satu. Jangan sampai kita baik di luar, kita perhatian dengan teman-teman, kita selalu on time, selalu all in kepada teman-teman, tapi kita lupa kepada keluarga di rumah. Naudzubillahi min dzalik. Itu tidak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua,
khairukum may yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya, wa yu'man syarruhu, dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Hadis ini Kanjeng Nabi telah menjelaskan bahwa sebaik-baik dari kita, sekitar kita, manusia umatnya Kanjeng Nabi, yang paling baik itu adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya. Orang yang mengajak kita, orang yang bercengkrama dengan kita, itu akan terasa nyaman dan aman keluar kebaikannya, bukan malah menjadi tidak aman atau bahkan orang malah takut. Nah, ini jauh dari ciri-ciri umat terbaik dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, khairukum man at'ama ta'ama. Sebaik-baik dari kalian adalah yang memberi makanan kepada sanak saudaranya. Bagi-bagi makan ini adalah salah satu ciri umat terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita aplikasikan dalam hal apapun. Bagi-bagi makan tonggone dhewe, dulure dhewe, sing keluwen gak duwe beras, monggo diteri, monggo peka. Sebagai pertunjukan kita tunjukkan kita ini sebagai umat-umat yang terbaik. Itu adalah paling baik. Lalu selanjutnya, umat terbaik, manusia terbaik apa saja yang sudah didhawuhkan Rasulullah SAW, yakni khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sangat penting sekali. Perintah ngaji, terutama ngaji Quran, ini sangat penting. Bubuh tasih alit ataupun sampun sepuh J6 kita harus belajar. Dengan kita belajar, walaupun alif ba ta itu kesulitan, tapi kita terus belajar dengan sungguh-sungguh, itu kita sudah akan menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi umat-umat yang pilihan untuk selalu kita mengajarkan tentang Al-Quran, termasuk kita belajar tentang Al-Quran. Karena apa? Al-Quran menjadi pedoman hidup. Kalau kita jauh dari Quran, kita tidak ikut tuntunan dalam Al-Quran, kita akan pasti kesusahan. Orang yang susah, orang yang hidupnya semerawut, kemungkinan besar tidak mengikuti arahan perintah dari Al-Quran. Orang yang banyak punya masalah, gampang mengganggu tetangga, gampang menimbulkan kekhawatiran bagi orang lain, pasti gampang menyalahi aturan. Nah, aturan yang paling pakem di kehidupan kita ini adalah Al-Quranul Karim. Makanya dari itu, sebaik-baik umat adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lalu apalagi ciri-ciri khas umat-umat yang terbaik? Umat yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, ini utang itu sebenarnya masalah biasa dan Kanjeng Nabi pun pernah berhutang. Tapi yang menjadi masalah ketika kita itu mau nyaur atau mau melunasi, itu malah bikin masalah. Nah, termasuk di sini, kalau kita mau mengembalikan hutang dengan cara yang baik, apalagi memberi hadiah. Jadi bukan riba, ini hadiah. Utang 100.000 dibaliknya 130.000 sebagai 30.000 hadiah dari kita sendiri. Itu sunnah. Bukan riba, itu malah sunnah. Utang, pernah pinjam sepeda motor, pas nyileh montore bensinnya karek titik, pas baliknya bensinnya difuli. Itu adalah hadiah, tanda terima kasih. Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu. Ini termasuk ciri khas orang-orang yang paling baik menurut Rasulullah SAW, yakni yang paling baik dalam membayar hutang. Lalu ada lagi, apalagi ciri-ciri orang-orang yang terbaik? Ini sesuai dengan hadis yang khairukum pokoknya. Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah yang sebaik-baik manusia itu? Qala, lalu dawuh Rasulullah SAW menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ketika kita masih diberi umur panjang, besok masih hidup, tapi kok tidak menambah kebaikan dan amal kita, sebenarnya kita itu malah jauh dari kata umat terbaik.
Berarti kalau besok kita masih hidup, termasuk kita sekarang masih mau ngaji, mau sholawatan, kita harus terus istiqomahkan dan terus kita niatkan. Kalau besok kita masih hidup, kita masih sehat, harus kita gunakan untuk beramal yang baik, bekerja, beribadah, membantu keluarga, bekerja, dan lintun-lintunipun. Lanjut apalagi yang terakhir, ini yang paling sering sudah disebutkan, namun mungkin banyak yang belum ngerti. Ciri umat yang terbaik yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi, bermanfaat itu bukan dimanfaatkan, tapi bermanfaat itu apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita manfaatkan untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk sekitar kita. Insya Allah panjenengan sedaya pasti ahli di bidang masing-masing. Keahlian itu mari kita sebarkan sebagai bentuk kemanfaatan kita dalam kehidupan. Bahkan mbah-mbah di orang Jawa itu punya slogan, urip iku urup. Hidup itu urup, harus menyala. Apa yang menyala? Kemanfaatannya. Kalau tidak menyala kemanfaatannya, berarti sama saja dengan orang yang mati. Karena yang mati tidak bisa diambil manfaatnya. Gerisone dikongkon nyaporaken, dijak ngaji ora budal, wis dijak nyapa ora obah, ya persis orang mati. Tapi kalau kita mau bergerak dalam kebaikan, insya Allah itulah orang lain yang paling terbaik. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Live langsung dari Madinatul Munawwarah, kota yang sangat indah, bahagia dan begitu tentram berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama terus istiqomah bersolawat, tentunya ikuti dawuh-dawuh dari guru kita Gus Ibi. Insya Allah kita menjadi umat-umat yang terbaik sesuai yang diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.